Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Den Fikri, analis trading dari DDMax. Oke, seperti yang teman-teman tahu, untuk DDMax sendiri kan merupakan pusat edukasi dan signal trading forex secara gratis. Nah, makanya kenapa kita di sini selalu ada materi, daily materi, webinar, ataupun live trading gitu yang disediakan untuk umum gitu kan. Nah, mungkin di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang materi yang dimana kita bakal ngebahas yang namanya indikator stokastik. Nah, mungkin di sini udah mungkin bukan beberapa ya, rata-rata udah tahu dan kenal gitu kan akan indikator stokastik. Nah, cuman gitu kan di sini aku lebih pengen cara menentukan open posisi yang baik menggunakan indikator tersebut seperti apa sih gitu kan. Apalagi misalkan baru pemula gitu. Buat yang pemula dan awam mungkin ini salah satu indikator yang saya saranin gitu kan, rekomen buat temen-temen. Karena kenapa? Untuk indikator yang satu ini selain simple, mudah, powerful, dan profitable juga selama aku pakai kurang lebih 2 tahun indikator tersebut gitu kan. Nah, nggak usah lama-lama, mungkin di sini aku bakal sedikit jelasin ya. Oke. Step pertama mungkin kita cara untuk memasang indikator tersebut seperti apa. Teman-teman bisa langsung insert indikator aja. Di bagian osilator itu ada yang namanya stochastic oscillator. Kita buka. Nah, mungkin teman-teman di sini juga yang udah pakai, mungkin gitu kan, ada yang ngerasa indikatornya nggak cocok, indikatornya malah bikin floating, bahkan misalkan bikin loss. Balik lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman gitu kan pakainya default seperti ini atau misalkan nggak ada settingan gitu kan dan tidak tahu cara open posisi yang bener, itu pasti nggak cocok gitu. Ibaratin malah bikin teman-teman loss bukannya malah profit kayak gitu. Nah, di sini aku bakal sedikit infoin periode berapa sih yang biasanya kita pakai di sini gitu kan. Untuk di sini sendiri kita pakai periode 14, slowingnya di 7. Nah, untuk metodenya mungkin di sini teman-teman kebanyakan seringnya memakai metode simple. Cuman di sini aku mau sedikit variasi aja, maksudnya yang selama aku pakai ini pakai yang namanya eksponensial untuk metodenya sendiri. Untuk warna bisa diubah, bisa juga enggak. Tapi ini balik lagi sih, kalau misalkan untuk warna ini biasanya menyesuaikan dengan candle yang ada di chart gitu. Kita okein aja. Nah, keluarlah indikator stokastik. Nah, gimana sih cara untuk menentukan kapan open posisi dan close posisi? Itu balik lagi teman-teman. Untuk indikator tersebut mungkin alangkah lebih baiknya menyarankan aku bagusnya itu kurang bagus kalau misalkan menggunakan stop loss. Tapi kalau misalkan teman-teman gitu kan dengan plannya yang pakai SL dan TP, itu bagus-bagus aja asalkan kita tahu kita berani keluarin resiko berapa sih gitu kan, itu menyesuaikan aja sama temen-temen. Tapi yang alangkah lebih baiknya kalau misalkan mau pakai SL itu risk ratio-nya mungkin di 1:2. Jadi kalau misalkan SL-nya 1, TP-nya 2 gitu kan. Misalkan SL-nya 5 poin, TP-nya dengan 10 poin. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, pasti teman-teman pasti nanyain gimana sih cara yang benar gitu kan. Nah, sebelumnya aku bakal jelasin dulu skala yang ada di indikator tersebut. Di sini ada skala yang dimana batasannya ada batasan di skala 20 dan ada di skala di 80. Bisa dilihat di garis ini 80 dan di 20. Nah, ini batasan harga gitu kan. Ini kita bisa menentuin titik jenuhnya tuh di mana gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak misalkan sekarang nih ya. Kita lihat di sini dua garis tersebut sudah melewati skala 80. Yang dimana ini artinya ada overbought. Artinya titik jenuh di atas.
yang berpeluang akan adanya penurunan. Nah, untuk open posisi mungkin kebanyakan ketika dua garis tersebut sudah nyentuh di skala 80, teman-teman langsung OP sell. Nah, itu salah satu yang membuat teman-teman justru malah ke floating terlebih dahulu atau bahkan kena SL-nya gitu kan. Nah, gimana sih cara open posisi yang baik dan benar gitu kan? Aku di sini kasih sedikit tips. Ketika teman-teman mau open posisi, lihat dulu gitu kan, garisnya udah bersilangan atau belum. Kalau misalkan garisnya belum bersilangan, itu masih ada peluang buat kenaikannya terlebih dahulu. Beda halnya ketika garis itu bersilangan, teman-teman di situ dipersilahkan banget gitu untuk open posisi. Misalkan gitu kan, contoh, ini lagi ada kenaikan di sini. Kita open posisi di sini pasti ke floating dulu. Open posisi di sini ke floating dulu. Bahkan sampai 5 sampai 10 poin gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya nunggu dulu dua garis tersebut bersilangan. Nah, aku tandain ya bersilangannya di sini. Nah, bersilangannya di sini artinya teman-teman bisa open posisi ketika harga di sini. Aku tandain. Nah, open posisi sell di atas, artinya kita open posisi di sini. Kita bisa nunggu dulu penurunannya, kita bisa ngambil poin sekitar, bukan poin, mungkin bisa dibilang pip ya. Kita bisa ambil peluang TP-nya itu sekitar 20 sampai 70 pip. Itu bisa. Karena aku sendiri biasanya itu kisaran 40 sampai 50 pip. Memakai indikator ini setiap harinya itu bagus, teman-teman. Bisa ambil peluangnya gitu kan. Kita open posisi di sini dengan berharap penurunannya. Nah, kita coba cek kejadian sebelumnya. Nih, ketika harga di bawah skala 20, itu artinya itu udah oversold. Yang dimana titik jenuhnya udah di bawah. Titik jenuh di bawah. Berpeluang untuk kenaikannya. Nih, contoh. Di sini bersilangan. Kita open posisi ya. Kita misalkan open posisi ketika bersilangan artinya itu di sini. Ketika bersilangan, kita open posisi buy. Di sini. Buy misalkan. Lo tergantung teman-teman pengen waktunya di berapa, TP itu bisa kisaran 20 pip sampai 70 pip itu bisa dapat gitu. Ketika open posisi di sini, otomatis harga ini melakukan kenaikan. Kita hitung, ketika kita open posisi di sini, naiknya berapa pip? Wow, 130 pip, dapat sekitar 13 poin. OP 0,1 aja, ambil peluangnya, misalkan kita TP-nya di 100 pip. Di 100 pip. Kita open 0,10 itu udah dapat $100 teman-teman. 1 juta. Dengan hanya satu kali open posisi menggunakan indikator tersebut. Ingat, ketika clue-nya itu ketika bersilangan baru kita open posisi. Jangan sampai ketika harga baru nyentuh di skala 20 atau misalkan di skala 80, teman-teman langsung open posisi. Teman-teman dijamin ya pasti bisa jadi peluang besarnya itu ke floating dulu gitu kan. Ke floating dimana kalau misalkan teman-teman pakai SL pasti kena SL-nya dulu. Makanya kita harus nunggu dulu momennya yang baik itu seperti apa ya ini. Ketika bersilangan baru kita melakukan open transaksi gitu. Sama halnya seperti misalkan kita ini untuk pair GBP JPY ya. Sama halnya misalkan kita di Euro atau SAW ya, kita lihat momennya. Nah, kita misalkan contohnya momen di SAW.
harga yang ini nih. Di sini ada kenaikan ya teman-teman nih, indikator di sini. Chart di sini udah ada kenaikan. Terus di sini kita udah harganya udah overbought yang dimana titik jenuh di atas. Kita ambil peluang sell-nya kalau misalkan kalau misalkan skalanya udah melebihi 80. Ambil di posisi bersilangan, artinya ini di sini boleh. Atau misalnya kita geser dikit, pas banget di sini teman-teman. Teman-teman di sini bisa langsung open posisi sell dengan TP dan SL sesuai yang manajemen teman-teman sendiri. Di sini kita open sell dan alhasil adanya penurunan ketika kita open sell. Ambil aja satu candle, misalkan satu candle aja kita bisa dapat sekitar 100 pip teman-teman, hanya dengan satu candle dan misalkan satu indikator tersebut. Oke, jadi di sini kita kuncinya itu di sini kita harus sabar teman-teman, harus sabar menunggu konfirmasi dulu bersilangannya 2 garis di stokastik tersebut gitu. Jangan sampai teman-teman pakai indikator tersebut malah ke floating dulu atau bahkan hit SL dulu. Apalagi kalau misalkan pergerakannya lagi sideways, itu teman-teman enak banget ambil peluangnya. Misal nih ya, kita ambil di GBP/JPY. Kita hapus dulu. Nah, misalkan momen lagi sideways. Nah, di sini. Ini ada berapa peluang nih kalau misalkan kita lihat di indikator tersebut. Misalkan di sini. Pertama, harga persilangan di sini. Sedikit aja. Misalkan kita open sell. Open sell di sini berarti ya. Open sell di sini kita dengan target TP 20 sampai 70 pip. Tuh. 20 pip udah dapat. Misalkan nunggu lagi atau misalkan teman-teman mau misalkan SL-nya di atas, SL-nya misalkan di sini. Teman-teman ke floating dulu tapi hasilnya pasti udah turun lagi. Misalkan ke floating dulu berapa poin nih? Udah poin. Misalkan teman-teman TP misalkan 5 poin. Itu masih aman gitu kan. Ketika kita open posisi konfirmasi bersilangan, ketika adanya penurunan itu bisa dapat sekitar 4 poin. Kita TP 4 poin aja itu udah lumayan teman-teman kalau misalkan untuk harian gitu kan. Terus di sini teman-teman kalau misalkan lihat di sini ada bersilangan dan misalkan ini udah ketembus skala 20-nya. Kita di sini boleh open posisi buy. Ketika ada konfirmasi bersilangan, kita open posisi, itu momennya udah bagus banget untuk presentasi akurasinya mungkin sekitar 80-90 ini bisa menurut aku pribadi. TP aja misalkan mau berapa poin teman-teman. Ini udah pasti hit TP gitu kan. Tergantung teman-teman. Nah, di sini juga ada. Di sini ada lagi teman-teman di sini OPSL lagi. OPSL di atas. Tuh, kita di sini dapat berapa poin? 5 poin. Jadi untuk saran sendiri sih sekitar 30-40 pip itu udah cukup sih untuk memakai indikator tersebut. Tapi kalau misalkan skala panjang boleh aja. Tapi balik lagi, teman-teman siap nggak sama resikonya gitu. Mungkin segini yang bisa aku sampaikan gitu kan. Untuk gimana sih entry posisi yang baik gitu untuk penggunaan indikator stokastik. Ini sangat cocok banget untuk pemula yang belum tahu gimana caranya entry posisi. Entah itu open posisi, entah itu close posisi, ini cocok banget.
Apalagi misalkan menentukan entry posisi, ini cocok banget buat orang-orang yang ibaratin teman-teman belum tahu nih cara open posisi yang baik seperti apa. Indikator ini sangat membantu teman-teman. Mungkin cukup segitu aja yang bisa aku infoin atau misalkan materi hari ini gitu kan. Untuk lengkapnya boleh langsung datang ke kantor Udimax, Jalan Garuda nomor 88. Boleh langsung ketemu aku maupun ketemu yang lainnya. Untuk info lebih lanjutnya boleh langsung klik bit.ly di bawah. Kalau misalkan mau sharing seputar teknik, floatingan, atau bahkan misalkan untuk indikator-indikator yang sering aku pakai, boleh langsung di bit.ly aja di bawah gitu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.